Woi, ibu cantik ketera. Cantik sekali. Cantik sekali. Woi, ada. Ibu cantik ketera. Terlalu cantik ya? Terlalu cantik. Oke. Aku dalam sisi akuntabel ini, Yuseli secara terbuka menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, beliau juga menetapkan untuk menargetkan peningkatan skor pencegahan korupsi, kemudian konsultasi dengan KPK untuk perbaikan sistem, kemudian mendorong keterbukaan anggaran pendidikan, dan juga memastikan SOP dilaksanakan di layanan publik. Bahkan di masa paling sulit sekalipun, beliau menunjukkan kompetensi dalam krisis manajemen, kemampuannya untuk tetap tenang, berkomunikasi dengan publik secara terstruktur saat masa duka, dan mengambil keputusan besar untuk melanjutkan perjuangan. Itu adalah bukti kompetensi kepemimpinan yang nyata. Beliau membuktikan bahwa dia capable secara intelektual dan emosional, Kak. Kalau suatu saat saya ingin bisa berkontribusi untuk daerah seperti ibu, apa satu hal yang penting yang harus saya mulai latih dari sekarang? The sky is the limit. Ketika orang bilang tidak bisa, buktinya bisa. Saya bisa menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Berarti suatu hari nanti Amel juga bisa. How to get there, and then kamu improve yourself. Setelah ini akan dilakukan sosialisasi oleh para tim ahli khusus untuk di SMA. Sosialisasinya tentang pencegahan kekerasan, pelecehan, dan pernikahan dini. Saya secara pribadi ingin menghimbau adik-adik semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak untuk jangan diam. Karena tugas kalian generasi muda sekarang harus bisa menjaga tubuh kalian, menjaga masa depan kalian, menjaga diri kalian. Siapa yang belum mendaftar kuliah, angkat tangan. Semua sudah daftar. Oke, di kesempatan ini saya ingin menginfokan bahwa ada program beasiswa dengan kuota di provinsi. Mulai bulan Mei, tanggal 2 Hari Pendidikan 2 Mei, Provinsi Maluku Utara kita akan buka hotline. Jadi semua curhatan adik-adik yang mau dicurhat, silakan curhat ya. Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, tapi ini saya pun akan membuka hotline untuk guru curhat, untuk siswa curhat, untuk kita memperbaiki bersama-sama fasilitas sekolah, kualitas sekolah, supaya di bulan April ini SMA, SMK, SD negeri sudah gratis. Jadi tidak perlu lagi bayar uang komite ya, karena sudah gratis. Tetapi gratis saja tidak cukup, harus berkualitas. Berkualitas pun tidak cukup. Kami, Pemprov, lagi meracik apa SMK, vokasi yang dibutuhkan sehingga ketika lulus SMA nanti bisa langsung kerja. Itu aja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sambutannya yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah menyiapkan satu tokoh inspiratif yang akan kita ulik nih di hari ini. Beliau ini adalah Ibu Shirley Juanda. Pasti teman-teman sudah kenal ya semuanya. Jadi beliau ini adalah politikus Indonesia yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 sampai 2030. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, pro-rakyat, dan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perekonomian. Dari sekilas profilnya itu sudah terlihat sangat menarik ya teman-teman untuk kita bahas. Oke, kita mulai dari Kak Galuh. Halo Kak Galuh. Halo Kak Roshinta. Oke Kak Galuh, kita mau tanya-tanya nih, menurut Kak Galuh gimana sih tentang Bu Shirley ini dalam penerapan nilai berakhlak di poin berorientasi pelayanan dan akuntabel? Dalam poin berorientasi pelayanan, menurut saya Bu Shirley Juanda ini sangatlah ramah, cepat, dan empati. Dan beliau sangatlah memastikan setiap masyarakatnya memperoleh pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang beliau buat seperti dukungan atas akses pendidikan vokasional dan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah seperti SMA, SMK di Halmahera Barat. Kemudian seperti pembuatan mengenai beasiswa dan aktivitas, kemudian apresiasi nasional atas program pendidikan dan pemenuhan gizi anak. Seperti itu, Kak Rushinta.
Keren banget ya Kak ya, itu bisa kita contoh buat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kan tentang berorientasi pelayanan, nah sekarang kita mau denger nih point of view Kakak dari sisi akuntabelnya beliau ini. Menurut aku, dalam sisi akuntabel ini, Bu Sherly secara terbuka menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pada apel perdana tahun 2026, beliau menyampaikan target peningkatan skor MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK, alat ukur pencegahan korupsi dan instruksi bagi ASN untuk melaporkan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tepat waktu demi transparansi birokrasinya. Kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, beliau juga menetapkan untuk menargetkan peningkatan skor pencegahan korupsi, kemudian konsultasi dengan KPK untuk perbaikan sistem, kemudian mendorong keterbukaan anggaran pendidikan, dan juga memastikan SOP dilaksanakan di layanan publik. Kemudian berorganisasi dengan ombudsman untuk kualitas layanan. Itu Kak Roshinta. Oke, bagus banget ya dari pendapat Kak Galuh tadi. Kita bisa menerapkan nih sikap Bu Sherly ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Kak Galuh untuk pendapatnya. Sekarang kita lanjut ke Kak Indri. Halo Kak Indri. Halo. Oke Kak Indri, kita mau tahu nih pendapat Kak Indri tentang beliau ini dalam aspek kompeten. Coba kita diceritakan dong. Nah, nilai ini dari kemampuannya menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional. Ibu Sherly ini menunjukkan kapasitas intelektual dan emosional yang baik, misalnya dalam pengambilan keputusan, dalam menyampaikan gagasan, serta kesiapannya menghadapi tantangan. Dia juga terlihat terus belajar dan mengembangkan diri, yang merupakan inti dari nilai kompeten. Tidak berhenti pada kemampuan awal, tetapi terus meningkatkan kualitas diri. Nah, kompeten itu kan intinya kita terus belajar dan memberikan kinerja terbaik ya, Kak. Kita lihat rekam jejaknya beliau. Beliau bukan sekedar mendampingi biasa dulu, tapi beliau aktif memimpin berbagai organisasi seperti HKTI dan PKK di Maluku Utara. Di situ beliau menunjukkan skill manajemen yang mumpuni. Oke, berarti kompeten itu bisa kita ambil bukan cuma dari pintar aja ya Kak ya, tapi juga bagaimana soal kesiapan dan konsistensi beliau dalam dunia kerja gitu Kak? Betul sekali. Kompeten mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bahkan di masa paling sulit sekalipun, beliau menunjukkan kompetensi dalam krisis manajemen, kemampuannya untuk tetap tenang, berkomunikasi dengan publik secara terstruktur saat masa duka, dan mengambil keputusan besar untuk melanjutkan perjuangan. Itu adalah bukti kompetensi kepemimpinan yang nyata. Beliau membuktikan bahwa dia capable secara intelektual dan emosional, Kak. Oke, keren banget ya. Jadi tadi kan kita membahas soal kompeten. Nah, sekarang kita bergeser ke aspek harmonis. Kita kan mengetahui ya bagaimana Maluku Utara ini dengan keanekaragamannya dari mulai budaya sama alamnya. Nah, menurut pandangan Kak Indri sendiri, gimana sih sosok Bu Sherly ini dalam menerapkan nilai harmonis di kepemimpinannya? Nilai harmonisnya tercermin dalam cara beliau membangun hubungan dengan orang lain. Bu Sherly dikenal memiliki pendekatan yang inklusif, komunikatif, dan menghargai perbedaan. Dalam berbagai interaksi, beliau menampilkan sikap empati, keterbukaan, dan kemampuan menjaga suasana kerja atau sosial tetap kondusif. Ini menunjukkan upaya menciptakan keharmonisan, baik secara interpersonal maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Nah iya Kak, karena kebetulan aku pernah lihat video beliau di sosial media itu, saat itu beliau sedang merangkul salah satu warganya, walaupun dalam posisi yang sedang capek gitu. Betul banget Kak, itu contoh harmonis dalam diri beliau, itu tentang menciptakan lingkungan yang kondusif. Beliau tidak pernah membeda-bedakan latar belakang suku atau agama. Beliau hadir sebagai sosok ibu yang mencoba menyatukan perbedaan pendapat di masyarakat. Kehadirannya seringkali menjadi pendingin suasana di tensi politik yang panas ini. Oh, jadi kalau kita gabungkan nih, apa jadinya kalau seorang pemimpin punya kompetensi tapi tidak harmonis atau sebaliknya, Kak?
Pelajaran utamanya sebenarnya adalah keseimbangan ya Kak. Kita bisa menjadi individu yang kompeten, punya kemampuan dan prestasi tanpa mengorbankan hubungan sosial. Sebaliknya, kita juga bisa menjaga keharmonisan tanpa mengabaikan profesionalitas. Ibu Shirley ini memberikan contoh bahwa dua nilai ini bisa berjalan beriringan. Kalau kompeten tapi tidak harmonis, dia bakal jadi pemimpin yang dingin atau dijauhi nantinya. Kalau harmonis tapi tidak kompeten, ya cuma jadi pemandu sorak tanpa hasil yang nyata. Ibu Shirley ini mencoba merupakan keduanya. Dia punya kerja secara kompeten dan punya hati untuk merangkul secara harmonis. Keren banget ya teman-teman dari Bu Shirley ini. Oke, terima kasih Kak Indri untuk pendapatnya. Semakin seru ya, padahal baru 4 nilai nih yang kita bahas. Oke, kita sekarang lanjut ke Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Halo. Oke, Kak Zahra, aku mau tahu dong gimana pendapat Kak Zahra tentang semangat Bu Shirley ini yang beliau ini tidak cuma mencerminkan dari sosial media, tapi bagaimana kita bisa mengambil sisi positifnya beliau ini untuk kehidupan sehari-hari dalam nilai loyal dan adaptif. Oke, seru nih pembahasan kita. Kita bahas tokoh yang menunjukkan bahwa nilai loyal dan adaptif itu bukan cuma teks di modul saja, tapi bisa dipraktikkan di kondisi paling sulit sekalipun. Loyalitas itu kan merupakan dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Ibu Shirley menunjukkan loyalitas pada visi pembangunan. Beliau tidak mundur saat musibah menimpa. Bagi ASN, ini adalah sebuah contoh nyata. Loyalitas bukan sekedar patuh ke atasan, tapi setia pada janji untuk mensejahterakan masyarakat, apapun tantangannya. Beliau secara konsisten menegaskan bahwa seluruh program kerakyatan yang telah dirancang seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan gratis tidak akan berubah. Ini adalah bentuk loyalitas pada janji dan konstituen. Semua kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Keren banget ya bentuk loyalitasnya beliau ini terhadap negara. Kalau dari sisi adaptifnya nih, beliau kan kita kenal sebagai pemimpin tapi juga pernah menyandang sebagai pendamping ya. Untuk switch ke dua peran itu kan sangat cepat. Nah, dari Kak Zahra sendiri gimana nih pendapatnya Kakak? Betul. Adaptif itu kan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi sebuah perubahan ya. Ibu Shirley itu cepat menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan kebutuhan lapangan yang kompleks. ASN itu harus belajar dari ini. Dunia itu berubah dengan cepat. Teknologi berkembang. Jadi kita tidak boleh kaku, kita harus gesit. Hal ini itu tampak saat keterbatasan beliau turun langsung ke lapangan secara intensif di awal masa tugasnya. Beliau itu memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi digital. Beliau memimpin rapat koordinasi dan melakukan sapaan publik melalui live streaming dan video yang diproduksi secara profesional. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat menyampaikan informasi kepada pemimpinnya. Selain itu, dengan memulainya pembangunan industri kreatif, menarik minat anak-anak muda daerah untuk menjadi lebih maju dan menyalurkan bakat. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Ibu Shirley mendorong wilayahnya untuk berkembang dan tidak tertinggal. Oke, berarti hal yang bisa kita petik dari beliau ini adalah jangan menunggu nyaman dulu baru bekerja, tapi justru di tengah ketidaknyamanan dan ketidakpastian dinamika bekerja itu, loyalitas dan adaptasi kita diuji. Begitu Kak Zahra? Tepat sekali, seperti kata Ibu Shirley, perjuangan itu kan tidak boleh berhenti hanya karena keadaan yang berubah. ASN juga harus begitu, pelayanan publik tidak boleh mati hanya karena sistem yang sedang berganti. Beliau ini, oke, kita sekarang lanjut ke Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Halo Kak Rosinta. Oke Kak Vicky, aku mau dong dikasih pendapat Kak Vicky tentang aspek kolaboratif yang diterapkan oleh Bu Shirley ini dalam masa pemimpinannya. Jadi nilai kolaboratif ini sangat menempel lekat ya di Ibu Shirley Joanda ini. Hal tersebut bisa kita lihat dari beliau sering berdiskusi, kemudian mencari solusi bersama dengan banyak pihak, dan beliau juga terbuka terhadap pendapat. Kemudian kita juga bisa melihat beliau melakukan kunjungan di tahun 2025 ke 5 instansi untuk penyusunan program bagi kemajuan Maluku Utara.
Oke, kalau gitu karena kita semua berada di bidang kesehatan, boleh nggak sih kita diberikan contoh menurut Kak Vicky sikap beliau yang ada di aspek bidang kesehatan? Boleh Kak, jadi untuk contoh dari aspek kolaboratif Bu Shirley ini di bidang kesehatan, beliau itu berusaha memaksimalkan layanan kesehatan yang ada di Provinsi Maluku Utara ya Kak, khususnya ya, dengan menjalin kerjasama dengan Balai Sentra Wasana Bahagia, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan solusi kepada masyarakat Maluku Utara yang sakit, yang dia itu butuh biaya untuk rujukan ke provinsi yang dituju. Seperti itu, Kak. Berarti nilai kolaboratif ini sangat penting ya Kak ya untuk bisa kita terapkan terutama bagi kita semua yang berada di pelayanan kesehatan. Betul Kak, karena kolaboratif ini sangat penting untuk membangun kerjasama, menurunkan ego, dan mempercepat pencapaian tujuan. Selain itu, kolaborasi juga memungkinkan optimalisasi sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, dan inovasi melalui keterbukaan serta partisipasi berbagai pihak. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Vicky untuk pendapatnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan ya dari teman-teman kita tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan oleh Bu Shirley ini. Kita rangkum sedikit ya. Jadi dari Bu Shirley ini kita bisa belajar untuk menjadi ASN yang profesional. Itu berarti menyangkut dengan karakter kita, karena berakhlak itu bukan beban, melainkan nilai integritas kita sebagai ASN yang profesional. Semoga obrolan kita yang singkat ini bisa menjadi semangat untuk kita semua dalam mengabdi kepada bangsa. Saya Rosinta dan teman-teman dari kelompok 1 pamit undur diri. Saya bangga melayani bangsa. Buat adik-adik ketahui, untuk tahu saja, jadi semua sekolah SMA, SMK, SLB itu di bawah provinsi. Kurang lebih satu anak itu dapat 1,9 juta sampai 2 juta per tahun. Jadi kalau ada 700 anak di sini, bos P-nya tuh dapat dengan bosnya tadi kata Pak Kepala Sekolah kurang lebih 1,5 miliar. 1,5 miliar kalau dibagi dengan 12 itu kurang lebih 120 juta lah per bulan. 120 juta itu dipakai buat apa? Harusnya kemarin saya sudah launching, Bapak harusnya sudah punya rincian penggunaan anggaran BOSP dan BOSDA. Sudah ada belum? Ditempel di mana? Oh, ada yang baca tidak? Tidak, harus baca karena ini haknya kalian. Uang itu ada karena kalian. Jadi diharapkan kalian bisa mengontrol penggunaan uang itu dengan baik, jangan habis hanya untuk formalitas tidak ada hasil. Ini yang menjadi PR dari Provinsi Maluku Utara di Dinas Pendidikan. Kita mau mengontrol, memastikan bahwa dana BOSP, BOSDA bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas dan aktivitas dari adik-adik SMA di sini.